Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info K3RS ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait laporan tahunan K3RS. Oke. Jadi sudah menjadi agenda wajib ya, atau agenda tahunan, bahwa di bulan Januari atau di Desember akhir seluruh unit-unit di rumah sakit itu membuat laporan tahunan gitu. Nah, biasanya laporan tahunan itu dibuat di minggu pertama atau minggu kedua atau di bulan Januari gitu. Nah, teman-teman sendiri udah pada buat belum? Kalau belum, ada baiknya dibuat gitu, karena dengan laporan tahunan ini bisa menjadikan evaluasi kita dalam melaksanakan K3 selama setahun terakhir dan mengevaluasi kejadian yang selama ini terjadi, sehingga didapat rencana kegiatan yang lebih tepat dan lebih efektif di tahun selanjutnya gitu. Sebelumnya sudah kita bahas terkait laporan bulanan ya di video selanjutnya, sebelumnya. Jadi teman-teman bisa contek untuk laporan bulanannya. Nah, untuk laporan tahunannya sebenarnya di Permenkes 66 itu sendiri sudah dijelaskan ya, secara simpel dan sederhana. Bisa teman-teman lihat di sini laporannya itu hanya berkisar 2 lembar dengan 9 poin. Untuk isinya sendiri, yang pertama adalah terkait dengan manajemen risiko K3RS. Nah, untuk subpoinnya itu adalah ada atau tidak. Jadi teman-teman sudah melakukan identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko atau belum. Kalau sudah ada, ya tinggal dibuat ada. Lalu dokumennya, rencana pengendaliannya ada atau tidak. Kalau sudah ada, ya ada. Lalu yang kedua berkaitan dengan keselamatan dan keamanan jumlah SDM RS yang disosialisasi frekuensi jenis media KIE. Ada 2 poin ya terkait keselamatan dan keamanan. Yang pertama itu adalah jumlah SDM RS yang disosialisasi terkait dengan keselamatan keamanan gitu. Misalnya ada dalam satu RS ada 1000 SDM dan yang sudah disosialisasikan itu ada 700, jadi kira-kira 70% seperti itu. Nah, frekuensi jenis media KIE yang dilakukan itu ada apa aja gitu. Apakah sosialisasi langsung, tulisan, sosial media, YouTube, TikTok, nah itu juga dimasukin di sini. Gitu. Lalu poin 3 terkait dengan kesehatan kerja. Nah ini penting nih. Pemeriksaan kesehatan SDM rumah sakit MCU ya. Yang pertama poin A itu adalah jumlah SDM rumah sakit yang dilakukan pemeriksaan kesehatan awal. Oke. Kalau bicara kesehatan awal, otomatis di sini adalah dalam 1 tahun itu ada berapa banyak pemeriksaan kesehatan awal yang dilakukan. Data dari mana ya? Data dari karyawan baru. Dari Januari sampai Desember 2022 ada berapa orang karyawan baru yang masuk gitu. Misalnya ada 80, otomatis 80-nya sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan awal. Oke. Lalu yang kedua, jumlah SDM-RS yang dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala gitu. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan berkala biasa dilakukan secara berkala, bisa setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, dan lain sebagainya gitu. Kalau rumah sakit teman-teman memberlakukan 2 tahun sekali, otomatis 2 tahun sekali. Kalau setahun sekali khusus untuk area yang medis dan perawatan, ya cantumkan saja berapa SDM-RS yang melakukan pemeriksaan kesehatan berkala di tahun tersebut. Gitu. Lalu yang C, jumlah SDM-RS yang dilakukan pemeriksaan kesehatan akhir. Jadi pemeriksaan kesehatan akhir ini untuk orang-orang yang mau pensiun ya, atau yang mau pensiun atau sudah selesai sih. Biasanya pensiun, kalau resign tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan akhir. Gitu. Sebenarnya ada 1 poin lagi, yaitu pemeriksaan kesehatan khusus gitu terkait kasus-kasus khusus pada karyawan, itu juga bisa dilakukan gitu, taruh di sini. Oke, yang keempat berkaitan dengan pengelolaan B3. Yang di sini poin dimasukkan adalah daftar inventaris B3 dan SOP penggunaan B3 gitu. Jadi ada atau tidak? Untuk daftar inventaris ada ya tulis ada, SOP-nya ada ya tulis ada gitu. Poin 5, jumlah APAR dan alat pemadam api. Jadi ada berapa jumlah APAR dan alat pemadam api di rumah sakit? Jika ada 100, tulis 100. Dan simulasi penanganan kebakaran ini dilakukan berapa kali? Minimal itu setahun 2 kali ya. Setahun 2 kali atau setahun sekali, saya lupa. Kayaknya sih setahun 2 kali gitu. Nah, tulis saja berapa kali di sini. Poin 6 adalah berkaitan dengan sistem utilitas ya. Nah, ini yang dilakukan adalah inspeksi terhadap kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan. Dilakukan atau tidak. Nah, ini yang sering luput nih dari orang K3, yaitu adalah mereka wajib melakukan inspeksi terhadap pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian
sistem utilitas yang ada gitu. Jadi kan kalau untuk sistem utilitas sudah ada pemeliharaan secara berkala. Nah, orang K3-nya itu melakukan inspeksi secara berkala gitu. Oke, dilakukan atau tidak indikatornya. Yang ketujuh, peralatan medis. Nah, ini bersama seperti poin nomor 6, inspeksinya dilakukan berapa kali atau dilakukan atau tidak. Lalu yang poin nomor 8, kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Poin yang dinilai itu adalah tim penanganan kondisi darurat atau tim tanggap darurat atau tim penanggulangan bencana, ada atau tidak, dan SOP-nya ada atau tidak. Gitu. Simple ya. Lalu yang terakhir, jumlah pengelola K3RS yang memiliki sertifikat pelatihan K3RS dan jumlah SDM-RS yang dilakukan sosialisasi K3RS. Jadi kalau ada komite K3 isinya ada 6 orang, nah 6 orang itu sudah berapa orang yang diikutkan pelatihan K3RS. Lalu jika dalam satu rumah sakit ada 1000 karyawan, nah dari 1000 itu ada berapa orang yang dilakukan sosialisasi K3RS. Ada 9 poin aja dan cukup simple. Oke, tapi kalau dari info K3RS ID kita tidak kita mengembangkan format ini menjadi lebih detail lagi dan lebih komprehensif lagi gitu. Oke, kalau teman-teman ingin membuat laporan tahunan sesuai contoh ini tidak masalah karena memang ini sudah ada di dalam regulasi K3 rumah sakit Permenkes 66 tahun 2016 gitu. Tapi kalau teman-teman ingin membuat lebih detail lagi seperti yang punya kami, itu juga tidak masalah gitu. Asalkan substansi yang ada di lampiran Permenkes ini tidak hilang di pengembangan laporan tahunan yang teman-teman buat. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau di laporan kami itu sudah bicara soal kinerja ya. Jadi kalau kinerja itu ada hitungannya, ada capaiannya, sudah berapa persen gitu. Oke, jadi tidak bicara soal ya atau tidak, tapi kita bicara sudah tercapai berapa persen gitu. Misal contohnya ada rapat internal komite K3, target pencapaian dalam 1 tahun itu 100%, pencapaiannya berapa gitu. Jadi kalau di program kerja, rapat internal itu dilakukan sebulan sekali gitu, dan yang sudah dilaksanakan itu berapa kali gitu. Kalau misalnya ternyata dalam setahun itu cuma 3 kali, ya udah berarti pencapaiannya 30% saja gitu. Lalu sesuai dengan ajaran akreditasi ya, kalau sudah kita buat laporan, pastikan kita buat kendala yang dihadapi apa, evaluasinya, dan rencana tindak lanjutnya seperti apa gitu. Oke. Nah, ini jangan sampai ketinggalan nih 3 poin terakhir nih. Jadi kendala apa, rencana tindak lanjutnya apa, dan deadline-nya kapan. Oke. Nah, ini yang saya maksud bicaranya tuh udah kinerja, ada hitung-hitungannya gitu. Nah, ini tadi ada edukasi K3 kepada karyawan. Tadi diminta ya di Permenkes 66 diminta. Nah, ini ada targetnya itu 100% gitu. Pencapaiannya sudah 100%. Oke. Nah, 100% ini tuh dari mana sih? Gitu, dari matrix training, teman-teman. Jadi silakan teman-teman membuat matrix training K3 di mana dalam 1 tahun itu training apa aja yang wajib dilakukan gitu. Oke. Dan dilakukan kepada siapa gitu. Itu apa aja gitu. Kalau ternyata dalam 1 tahun ada 10 training, ada 10 edukasi, dan 10-10-nya terlaksana, nah itu silakan masukkan 100% gitu. Oke, kalau teman-teman ingin 100%-nya itu karyawan, itu juga tidak masalah gitu. Silakan diatur aja gitu untuk terkait pencapaian itu 100% terlaksana pelatihannya atau 100% karyawan yang sudah diedukasi, itu juga tidak masalah. Oke. Yang penting tuh ada tolak ukurnya teman-teman, apakah sudah efektif atau tidak, karena kita menilai secara tahunan. Nah, ini media sosial K3, ini sesuai yang diminta ya di Permenkes tadi. Oke, nah di sini sudah dijelaskan media KIE-nya itu ada apa aja, ada spanduk, ada sign, stiker, poster, brosur gitu, spanduk, prosedur gitu. Ini sudah dijelaskan di sini. Lalu ada apa aja? Lalu terkait pelatihan K3 listrik untuk teknisi, ini tidak terlaksana gitu. Oke, sedang teknis alasannya ada apa aja gitu. Dijelaskan di sini gitu. Jadi yang diminta di Permenkes kita taruh di sini gitu. Kita kembangkan jadi lebih
detail lagi. Isinya seperti ini. Ini lebih kinerja. Jadi ini poinnya dari mana, Pak? Gitu, Mas. Ya silakan ambil dari kegiatan-kegiatan yang ada di program kerja K3RS gitu. Masukkan aja ke sini gitu. Mulai dari Januari sampai Desember seluruhnya masukkan ke sini. Oke, ini capaiannya sudah jelas ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah berkaitan dengan ini datanya. Oke, datanya, capaiannya, dan ini adalah kelengkapannya gitu. Biasanya di bawahnya kita bikin lebih lengkap lagi. Contoh misalnya di sini laporan hasil indikator mutu dalam 1 tahun gitu. Jadi ini judul indikatornya apa adalah kejadian tertusuk benda tajam. Nah, ini ada capaiannya selama setahun itu gimana gitu. Oke. Dan tercapai atau belum tercapai? Jawabannya tidak tercapai. Karena capaiannya itu adalah harusnya 0% atau zero accident. Ternyata masih ada kasus. Analisisnya gimana dan rekomendasi tindak lanjutnya itu seperti apa. Oke. Silakan kalau teman-teman punya 3 indikator mutu, masukkan indikator mutu semua di sini. Gitu. Ada baiknya masukkan grafik, jadi lebih jelas dalam membaca laporan. Oke. Lalu yang poin selanjutnya adalah hasil pemantauan K3. Jadi pemantauan K3 itu cukup banyak yang berkaitan. Yang pertama dengan insiden K3. Silakan teman-teman masukkan gitu. Detail insiden yang terjadi dalam 1 bulan. Nah, kalau kami indikatornya itu ada 4 ya, ringan, sedang, berat 4. Nah, kalau teman-teman punya indikator lain, silakan masuk. Lalu hasil investigasi kecelakaan kerjaannya gimana? Kalau kami ada 2 indikator, tidak aman dan tindakan tidak aman, unsafe act, dan lingkungan tidak aman atau unsafe condition. Oke, 3 besar kejadian kecelakaan seperti apa? Nah, ini jelaskan juga di sini. Gimana? Bagus kan? Lalu ini grafiknya, tiap bulannya bagaimana kecelakaan kerjanya. Gitu. Jangan lupa, ada analisa dan tindak lanjut. Oke. Ini PHK, kita masukkan juga sama dengannya. Lalu nih, gambaran kejadian insiden bangunan dan peralatan. Jadi salah satu tugas K3 yang tadi sempat disebut kan adalah melakukan inspeksi sistem utilitas dan peralatan medis gitu. Nah, di sini teman-teman masukkan hasil inspeksinya seperti apa. Misal dalam Januari ternyata ada 42 laporan terkait dengan insiden bangunan terkait listrik, entah listriknya korslet, mati, lampu. Nah, ini silahkan dikumpulkan gitu. Nah, lalu nanti tiga besarnya itu apa gitu. Yang paling bermasalah misalnya terkait AC. Oh, ternyata AC bocor, AC rusak, itu ternyata insidennya banyak gitu. Oke. Sama juga peralatan medis. Kalau peralatan medis itu dari unit gitu. Kalau unit tuh mana sih yang paling sering mengadakan komplain gitu terkait peralatan medis, silahkan masukkan. Dan alat apa aja silahkan masukkan gitu. Nah, ini belum saya masukkan ya untuk alat-alatnya apa aja yang paling sering rusak. Nah, itu kalau teman-teman tahu itu, waduh, itu jauh lebih detail, jauh lebih bagus laporannya. Lalu selanjutnya berkaitan dengan APAR ya. Tadi kan juga disebut juga di laporan tahunan maintenance alat pemadam api yang ada di rumah sakit. Nah, ini. Oke, di sini juga di hasil maintenance-nya seperti apa, tanggal expired-nya, ukuran, kondisi akhirnya seperti apa di bulan Desember. Jadi kita lihat cek kondisi akhirnya itu seperti apa gitu. Ternyata di bulan Desember baik, berarti baik gitu. Oke. Lalu hidran juga biasanya kan ada box, ada pilar, nah itu juga bisa dimasukkan. Lah nih, lalu tersediaan APD gitu. Nah, untuk APD sendiri sebenarnya ada 2 ya, APD yang untuk medis dan non medis. Silakan teman-teman bagi gitu di rumah sakitnya. Untuk K3 biasanya lebih memegang APD untuk kegiatan-kegiatan non medis atau yang dilaksanakan oleh teknisi dan orang-orang umum lainnya. Kalau untuk yang APD medis biasanya diserahkan kepada PPI gitu. Itu silakan dibagi aja. Oke, ini ketersediaannya biasanya 100%. Jadi kalau di rumah sakit saya dulu kami menyiapkan APD kebakaran sendiri ada, APD untuk tukang ada, APD untuk teknisi itu ada. Ini ketersediaannya seperti apa. Jadi kalau ada satu alat yang rusak, misalnya ada helm yang rusak gitu. Nah, silakan diperbaiki di bulan tersebut gitu agar capaiannya 100% gitu. Kalau misalnya dia tidak
bisa diperbaiki di bulan tersebut, nilainya akan menjadi berkurang, tidak 100%. Gitu sih hitungan. Lalu jangan lupa juga, jangan hanya lengkap, jangan hanya tersedia, tapi kepatuhannya juga bisa dicek. Oke, jadi kalau teman-teman K3 sedang melakukan inspeksi, silahkan cek kepatuhannya gitu. Kalau dia patuh atau tidak, standarnya dia harusnya memakai sepatu safety, dia pakai atau tidak. Silahkan dicek. Oke, lalu ini berkaitan dengan pelatihan sosial K3. Nah ini, tadi kan di laporan tahunannya versi Permenkes dijelaskan berapa orang. Silahkan teman-teman rekap. Dari seluruh kegiatan pelatihan yang atau sosialisasi yang dilaksanakan, berapa orang yang sudah diikut sertakan. Gitu. Oke. Lalu nih grafiknya, grafik per bulannya. Oke. Biasanya nilainya akan naik gitu karena tiap bulan orangnya berbeda-beda ya. Ya, selesai. Penutup. Jadi bisa dibilang kami membuat laporan tahunan versi kami itu menggunakan format baku dari Permenkes yang kita kembangkan lebih detail lagi gitu. Karena memang di rumah sakit saya termasuk bilang rumah sakit yang bertumbuh ya, karena mungkin awalnya kalau nggak salah tahun 2017 saya pakai ini, tahun 2018 sudah mulai berubah, 2019 berubah lagi gitu, harus ada capaian, 2020 berkembang sehingga jadi format seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Sekian contoh dari kami ya. Semoga teman-teman bisa tercerahkan, dan bagi teman-teman yang belum membuat laporan tahunan, silahkan buat laporan tahunannya. Karena dengan membuat laporan tahunan, teman-teman bisa tahu kekurangan kita di bulan sebelumnya itu di mana. Sehingga kita bisa fokus dan merencanakan tahun selanjutnya itu dengan lebih baik lagi. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.